wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga sebagai moderator. Saya Anggura Udara Madani. Saya Sasabila Zawanuraini. Saya Sastri Tiameca. Saya Nurma Cahyana. Langsung ke A ya. A. Pengertian ketimpangan sosial dalam konteks dampak perubahan sosial di tengah globalisasi merujuk pada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, hak, dan peluang di dalam masyarakat yang diperparah oleh fenomena globalisasi. Ini mencakup disparitas antara negara maju dan berkembang, serta ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan di tingkat lokal. Dengan meningkatnya konektivitas global, ketimpangan sosial menjadi dampak yang kompleks dan memerlukan perhatian dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. B. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial akibat dari perubahan sosial. 1. Kemiskinan. Dalam kasus ilmiah, populer kata miskin mengandung arti tidak berharta atau harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan. Adapun kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara etimologi, makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan syarat dengan masalah konsumsi. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu sebagai berikut. A. Kemiskinan absolut. B. Kemiskinan relatif. C. Kemiskinan kultural. 2. Kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang tergolong ketimpangan sosial ekonomi adalah ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. 3. Kriminalitas. Kriminalitas yang ada di masyarakat diakibatkan oleh kondisi dan proses sosial yang ada sehingga akan mengakibatkan suatu perilaku sosial oleh masyarakat. Tingkat kejahatan yang ada dalam masyarakat mempunyai hubungan dengan kondisi dan proses sosial. Sebagian masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap proses perubahan yang terjadi memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku. Pada masyarakat modern, di mana persaingan hidup semakin ketat, tekanan ekonomi dan tekanan budaya yang begitu mendesak menyebabkan sebagian orang putus asa dan mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal. 4. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah sebuah bentuk aktivitas remaja yang belum dewasa akan hukum, yang bertentangan dengan norma-norma sosial, terutama norma hukum. Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk ketimpangan penanganan terhadap pendidikan anak akibat ketidakmampuan orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja biasanya terjadi di kota-kota atau di masyarakat yang telah mendapatkan pengaruh kehidupan kota yang telah berubah dengan segala perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jika lingkungan yang kini serba maju dibarengi dengan kemajuan di bidang teknologi, memudahkan para remaja tersebut untuk serba mencoba dan berkeinginan mencoba segala sesuatu yang baru. Karena jika tidak melakukan hal itu, yang timbul adalah merasa diri kurang pergaulan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. 1. Faktor ekonomi. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena faktor yang mendukungnya sangat kuat. Misalnya, faktor ekonomi diantaranya adanya perbedaan tingkat pendapatan yang menjadi dasar adanya ketimpangan di antara satu individu yang menyebabkan adanya perbedaan dengan individu lain. 2. Faktor budaya. Faktor yang diakibatkan dari kebudayaan adalah adanya perubahan sistem sosial, norma, dan nilai sosial yang telah berubah karena dampak dari adanya perubahan sosial yang telah terjadi dan telah menyebabkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat. 3. Faktor biologis. Ada faktor biologis, seorang anak mempunyai penyakit menular, otomatis anak tersebut akan dijauhi oleh teman-temannya. Misalnya, anak tersebut mempunyai batuk yang tak berkesudahan atau penyakit TBC. Maka teman-temannya tidak ada yang mau mendekati anak tersebut karena mereka takut akan tertular penyakitnya itu. 4. Faktor pendidikan. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, begitu juga dengan pendidikan dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan faktor, yaitu sebagai berikut. A. Faktor sumber daya manusia. B. Faktor infrastruktur. Kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal.
jumlah dan kualitas buku yang belum memadai, masih terjadinya konflik di berbagai wilayah, lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional, keterbatasan anggaran, dan pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah. D. Pemecahan dan solusi ketimpangan sosial di Indonesia. Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberantasan korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dan yang kedua, upaya penegakan supremasi hukum dan rasa keadilan di Indonesia perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dari para penegak hukum. Kesimpulannya, dalam konteks dampak perubahan sosial di tengah globalisasi, ketimpangan sosial merupakan ketidaksetaraan distribusi sumber daya, hak, dan peluang dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya melibatkan kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, biologis, dan pendidikan mempengaruhi terbentuknya ketimpangan sosial. Solusi mengatasi ketimpangan sosial melibatkan pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perhatian terhadap ketimpangan sosial menjadi krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif di era globalisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.